Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa pastinya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita walaupun di mana kita berada. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, adik-adik harus sudah persiapkan dulu Alkitabnya, HP atau laptopnya dalam keadaan baterainya penuh, juga persembahannya. Nah, sekarang kita mau saat teduh dulu. Kita berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Yesus untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga kami sampai pada pagi ini boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, kiranya Tuhan urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami. Agar kami semakin fokus mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, coba adik-adik berdiri ya. Kita bernyanyi sambil ragakan, buat peragaannya kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Masih dalam posisi berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagi memuji Tuhan dengan lagu Susahnya Aku Taat. Yang semangat ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum.
Adik-adik, sekarang kita mau baca titah. Kakak mau tanya dulu, minggu kemarin kita titah keberapa ya? Titah kedua, pada pinter nih adik-adiknya ya. Sekarang kita masuk ke titah yang ketiga. Titah yang ketiga bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita sama-sama bacakan ya sama kakak abang di sekolah minggu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bernyanyi lagi dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di pagi yang indah ini. Kami masih dapat diberikan kesehatan dan napas kehidupan sehingga kami dapat mengikuti peribadahan kami. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang mengajari kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu itu di kehidupan kami. Kami tahu kami adalah anak-Mu yang banyak sekali memiliki dosa, untuk itu kami meminta kemurahan hati-Mu, supaya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, pada pagi ini yang menjadi firman Tuhan yang sampai di tengah-tengah kita diambil dalam Mika 5 ayat 1 sampai ayat 4a. Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tapi nanti di ayatnya yang keempat yaitu ayat 4a. Biar abang bacakan dari sini ya. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.
Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, jauh atau ribuan tahun setelah kita ada, ya, ribuan tahun dahulu atau dulu, ada yang namanya Nabi Mika. Jadi Nabi Mika ini tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel, khususnya Israel Yehuda, di mana pada masanya Nabi Mika ini dulu banyak sekali terjadi masalah, banyak sekali terjadi pertikaian-pertikaian, banyak sekali terjadi kepemimpinan yang sangat minim sekali oleh raja-raja pada saat itu. Nah, dengan itu bangsa Israel, khususnya pada saat itu adalah bangsa Yehuda, sangat menginginkan perdamaian itu, sangat menginginkan perubahan terjadi di tempat mereka itu. Lalu datanglah Nabi Mika mengatakan bahwa dari Bethlehem, ya, Bethlehem ini adalah kota kecil, bukan kota kecil ya, lebih tepat dibilang kayak desa lah, karena sepi, nggak rame kayak di Medan ini. Dia mengatakan bahwa dari Bethlehem di Efrata akan lahir seorang raja yang membawa damai. Nah, tapi ditunggu-tunggu seminggu 2 minggu, ya kan? Sebulan, 2 bulan, tahun demi tahun, raja itu nggak datang-datang. Tapi masalah-masalah tadi masih tetap berjalan. Nah, hinggalah 700 tahun kemudian, ya Nabi Mika ini, masa Nabi Mika ini 700 sebelum Masehi atau sebelum lahirnya Yesus. 700 tahun kemudian lahirlah Yesus itu. Dan inilah yang dinubuatkan oleh Mika tadi, Nabi Mika tadi. Yesus inilah yang dikatakan dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tadi. Nah, pertanyaannya adik-adik, siapa sekarang atau siapa di antara kita yang tahu apa itu Mesias? Nah, biar abang kasih tahu ya, Mesias itu adalah seorang raja yang diurapi. Kalau dalam perjanjian lama dia itu raja yang diurapi dengan minyak. Lalu seorang raja yang diyakini mampu membawa perubahan besar. Sehingga tadi dikatakan di dalam ayat 3 itu bahwa sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, tujuan datangnya Yesus itu sebagai Mesias yang dinubuatkan Nabi Mika ini adalah ingin membentuk sebuah perdamaian. Baik itu perdamaian antar bangsa-bangsa, perdamaian Allah dengan manusia. Ya. Allah sudah menjadikan dirinya menjadi seorang manusia untuk mendamaikan kehidupannya dengan kehidupan manusia. Nah, kehadiran Yesus itu juga melalui nubuat Mika ini ingin mematahkan belenggu dosa manusia dan juga ingin menjauhkan dari musuhnya, dan juga Yesus ini datang untuk menjauhkan manusia dari musuhnya, yaitu maut atau kematian, yang kematian dalam arti ke neraka gitu ya adik-adik. Nah, itulah yang menjadi nubuat Mika untuk menyenangkan hati bangsa Israel pada saat itu. Nah, tuntutannya sekarang atau firman Tuhan yang sampai ke tengah-tengah kita ini buat adik-adik sekolah minggu khususnya, apa yang ingin dituntut kepada kita? Setelah ribuan tahun yang lalu telah datang seorang Mesias, seorang raja yang mendamaikan dirinya dengan manusia dan mendamaikan manusia dengan sesama manusia, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu masih hingga saat ini pun, setelah Mesias itu datang pun, setelah Yesus itu datang pun, masih banyak masalah-masalah, percecokan-percecokan yang dihadapi. Ya, masih banyak masalah yang kita hadapi, masih banyak percecokan yang dihadapi. Namun tuntutannya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sebagai anak-anak Yesus, sebagai anak-anak Allah, maka kita harus bisa menjadi wujud dari damai itu. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang pendeta dan tukang pangkas. Jadi suatu saat pendeta ini
pangkas di tempat tukang pangkas ya, dia memotong rambutnya. Gak lama kemudian waktu pendeta ini berpangkas, ada 2 orang dewasa berantem. Lalu tukang pangkas ini menanyakan kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, bukankah yang berantem itu jemaat Bapak? Lalu pendeta menjawab, iya katanya. Loh, kok jemaat Bapak masih berantem? Bukannya kekristenan itu mengajarkan untuk damai dan saling mengasihi? Tanya kan. Lalu Pak Pendeta agak sedikit bingung. Mungkin dalam hatinya, aduh kenapalah jemaat kini harus berantem di situasi seperti ini, akan begitu. Tapi gak lama kemudian datanglah juga 2 orang pemuda yang rambutnya kayak abang. Masih panjang gitu kan, laki-laki tapi rambutnya panjang. Lalu dengan kebijaksanaan juga pendeta bertanya, Bapak tukang pangkas, kenapa di kampung ini masih ada pemuda-pemuda yang rambutnya panjang? Berarti gak berguna lah tukang pangkas di desa ini ya, katanya. Lalu dengan tegas tukang pangkas itu menjawab, kalau saja pemuda-pemuda itu datang kepadaku, maka akan kupangkas rambutnya. Maka mereka tidak akan seperti itu lagi. Lalu datanglah pendeta itu berkata, begitu juga dengan kekristenan. Jika saja orang yang berantem tadi benar-benar menghidupi kekristenan itu dan datang kepada Yesus dan menghidupi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, maka mereka tidak akan berantem. Nah, jadi adik-adik, tidak jaminan menjadi seorang Kristen adalah seorang yang benar atau akan masuk surga ya. Tetapi kalau kita benar-benar mengikuti Kristus, kalau kita benar-benar adalah anak Allah, maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan itu. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sampai kepada kami pada pagi ini, di mana yang mengajarkan kami bahwa kedatangan Yesus itu adalah untuk membawa damai di tengah-tengah kami. Untuk itu Bapa di sorga, kami sangat memohon supaya Roh Kudus yang mengurapi kami dan menghidupi kami, supaya kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, kiranya Engkau yang tetap memberkati. Engkau yang memberikan kesehatan, supaya kami tetap bisa bahagia bersama-sama untuk menyambut kelahiran-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami yang akan kami laksanakan selanjutnya, kiranya Engkaulah yang tetap memperlengkapi kami dan memberkati kami melalui perlengkapan dan kelengkapan yang akan kami laksanakan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang begitu banyak memiliki dosa. Untuk itu kami meminta kemurahan hati Tuhan supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi orang Kristen yang Tuhan kehendaki, anak yang baik, anak yang penuh damai. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi dari Haleluya 205 ayat 1 dan 4. Tani Jehovah si pada jolma hagoluhani in malas niu
Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 31. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama bacakan ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekali lagi kita bacakan ya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dihafal ya adik-adik. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Ambil persembahannya sambil pegang dan angkat tangannya. Hubere doon hubani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita nyanyikan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, mari kita kembali berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah. Baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terima kasih, terimalah persembahan dan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, sing boy dalanon nami, salakana tersa, dopana soman nami, torang age hoja. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat beribadah. Jangan lupa ya, diajak teman-temannya untuk mengikuti peribadahan kita minggu depan. Selamat beraktivitas, shalom.